Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 12 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Hosea pasal 14 ayat 2 sampai 10. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami. Karena engkau menyayangi anak yatim, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati,
dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertobat dan mengasihi Allah. Karena melakukan kesalahan berulang-ulang kali, banyak orang merasa diri berdosa, merasa diri tidak lagi layak, merasa diri ditolak, hina dan tidak berarti lagi di hadapan banyak orang. Sebagian dari mereka memilih jalan hidup yang sia-sia, seperti obat-obatan, bunuh diri, dan lain-lain. Mereka kemudian memiliki gambaran diri yang sangat negatif. Bacaan pertama pada hari ini berisi tentang ajakan Allah untuk Israel agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ada 3 alasan. Pertama, karena Israel memang sudah jatuh dalam dosa. Kedua, karena memang Asyur dan dewa-dewinya tidak sanggup menolong Israel. Dan yang ketiga adalah yang jauh lebih penting, yakni bahwa karena memang Allah sudah berjanji untuk mengampuni mereka dengan tulus dan tanpa syarat, Ia tidak lagi marah dan sudah melembutkan hatinya untuk mereka. Atas dasar itu, Israel harus bertobat dan kembali kepada Allah mereka. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini melengkapi panggilan untuk pertobatan itu melalui kisah percakapan menyangkut hukum yang terutama. Bagi Yesus, hukum yang terutama adalah mengasihi Allah melalui mengasihi sesama dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Pertobatan itu tidak semata-mata ajakan untuk jangan berbuat dosa lagi. Isi dari pertobatan secara lebih mendalam juga menyangkut panggilan untuk mengasihi Tuhan melalui sesama dan seluruh diri. Seperti ketika suami istri saling berjanji untuk bertobat dan tidak lagi mengkhianati pasangannya, hal itu tidak berarti bahwa mereka sekedar berjanji untuk tidak lagi mengkhianati pasangannya. Mereka sebetulnya juga secara tidak langsung sedang menegaskan bahwa mereka seterusnya hanya mau mencintai pasangannya dengan seluruh dirinya. Dengan itu, ajakan untuk bertobat sesungguhnya menyangkut ajakan untuk berhenti dari dosa, tetapi juga pada saat yang sama mulai mengasihi Tuhan melalui kasih terhadap sesama dan seluruh dirinya. Semoga demikian. Amin.